من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا bengong dong sih nggak ya man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat di mana kita terus diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lain adalah nikmat Allah memilih kita, memperjalankan kita di dalam hidayah Allah yang sebagaimana terus menerus kita diperingatkan, nikmat hidayah inilah yang menjadikan nikmat sa'adah, nikmat kebahagiaan, nikmat sebagaimana doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nikmat yang terus menerus diberikan oleh Allah kehidupan kita, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Dan nikmat ini secara lebih khusus adalah nikmat yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla kaitkan dengan yasrah sadrahu lil Islam. Nikmat yang diraih di dalam hati-hati kita, nikmat yang diraih oleh dada-dada kita kepada nikmat Islam. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada dadamu. Nikmat ini adalah nikmat yang sesungguhnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, in saluhat saluhal jasadu kulluh.
Kalau hati-hati kita adalah hati-hati yang telah baik, maka seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita telah baik pula. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan tentu kita kembali selalu mendapatkan peringatan tentang nikmat ini. Terlebih-lebih lagi baik secara dalil, baik secara akal, baik secara musyahadah kenyataan, begitu juga secara syuur, apa yang kita selalu rasakan perjalanan hidayah kita. Terlebih-lebih lagi ketika hari-hari kita adalah hari-hari antara kesempatan kita diberi nikmat hidayah dengan makna kita diberi kesempatan nikmat kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun kita masih terus-menerus sering merasakan jauhnya keadaan kita dari nikmat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan yasrah sadrahu lil Islam, yang Allah kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan nikmat Islam ini untuk kita mendapatkan hasanah. Seperti Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam sebuah ayat, ada keadaan di mana seseorang kehidupan imannya diumpamakan oleh Allah, kehidupan hidayahnya diumpamakan oleh Allah min makanin ba'idin, seperti perumpamaannya dari tempat kehidupan yang jauh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memperingatkan tentang masalah ini di dalam surat Fussilat berkaitan dengan hidayah Allah, berkaitan dengan peringatannya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pengajarannya Allah, paling lebih khususnya adalah pengajaran tentang iman. Ada satu keadaan yang dinasihatkan, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'idin. Allah menyebutkan ada keadaan orang-orang yang mereka dengan hidayah tidak mendapatkan nasib hidayah, yang secara umum mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Kata Allah Azza wa Jalla, nilai-nilai hidayah yang dia temui, nilai-nilai iman yang dia dapati, disebut oleh Allah fi adanihim waqrun. Di telinganya seperti ada sumbatan. Kemudian wa huwa 'alaihim 'ama, dan dia petunjuk Allah, dia Al-Qur'an itu di hadapan mereka ama, tidak bisa dilihat. Pendengaran yang seharusnya dengan ilmu, dengan hidayah ini dapat peringatan, enggak dapat. Penglihatan yang seharusnya dengan yang dilihat, yang ditunjukkan oleh Allah dari ayat-ayat itu mestinya dapat peringatan, tetapi tidak dapat. Allah sebut keadaan yang Allah umpamakan waqrun,
di telinga seperti tidak dengar. Kemudian di penglihatan disebut oleh Allah ama, seperti orang yang buta. Kemudian lebih jelas lagi Allah menerangkan nasib mereka, ulaika yunadauna min makanin ba'idin. Mereka ini perumpamaannya nasib mereka dengan hidayahnya Allah, dengan petunjuknya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka seperti orang yang dipanggil-panggil, seperti orang yang dipanggil-panggil dari makanin ba'idin, dari tempat yang jauh. Makna dari tempat yang jauh ini dinasihatkan oleh ulama kita, yunadauna ilal iman wa yud'auna ilaihi fala yastajibuna bimanzilatil ladzi yunada wa huwa fi makanin ba'idin la yasma'u da'iyan wa la yajibu munadiyan. Kata Al-Alama Sa'di, mereka orang-orang yang ketika dipanggil kepada iman, yang mereka dipanggil diseru kepada iman, fala yastajibun, maka kemudian mereka tidak bisa mengkabulkannya, mengikutinya, menerimanya, memahaminya, membenarkannya, memilihnya, kemudian akhirnya meraih samrohnya, buahnya. Mereka yang dipanggil iman dan mengambil sikap la yastajibun, kata Allah, Al-Alama Sa'di menyebutkan, itu seperti perumpamaan orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil untuk satu keperluan tertentu, untuk manfaat tertentu, dan untuk maksud tertentu yang baik, tapi dipanggilnya seperti di tempat yang jauh. Maka nasibnya la yasma'u da'iyan, pasti dia tidak senantiasa mendengar panggilan itu. Gak ngerti, dia gak dapat apa-apa. Ya. Wala yajibu munadiyan, dan dia juga tidak bisa menyambut, dengar aja enggak, faham juga tidak, apalagi menyambut. Maka seakan dia adalah orang yang tidak mendengar seruan, dan dia tidak bisa menerima panggilan tersebut. Ayo ikhwah, kondisi ini, kondisi yang terus-menerus menjadi kenyataan kehidupan iman. Iman yang dimaksudkan di dalam kehidupan, bukan iman yang dimaksudkan sebagai materi iman. Kalau iman yang dimaksudkan sebagai materi pelajaran iman yang dinilai di semesteran, di kertas, dirasakan sama. Mau orang soleh, mau tidak orang soleh, kalau betul nilainya 10 semua. Itu kalau di kertas, kalau di semesteran, ya. Mau yang jawab, ya, yang bisa menjawab orang cerdas, mau orang setengah cerdas, mau nyontek, mau nipu, nilainya sama, 10. Yang dimaksud iman di sini bukan iman di situ. Yang dimaksud iman di sini adalah iman di dalam kenyataan hidup, di dalam kehidupan, di dalam perjalanan, di dalam menerima seruan-seruan, di dalam meninggalkan panggilan-panggilan yang berkaitan dengan hidup ini di jalan iman. Itu yang dimaksud iman tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga menjadi nyata Allah Azza wa Jalla juga banyak memperingatkan di dalam ayatnya, baik kepada kaum-kaum yang sudah lewat atau kaum yang terus-menerus berjalan di dalam perjalanan kehidupan hidayah.
yang pada dasarnya antara kaum yang sudah lewat dengan kaum yang sekarang berjalan dalam urusan iman sama. Ada orang-orang yang ditolong kehidupan imannya dan layak untuk ditolong oleh Allah. Ada orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah dengan kehidupan imannya, dan Allah adil tidak menolong orang-orang seperti ini. Ini sejak Adam alaihissalam sampai hari kiamat sama. Ya, sama. Karena surganya juga sama, nerakanya juga sama. Kesempatannya juga sama. Ya. Ilmu, peringatan, hidayah dijaga oleh Allah sama. Sehingga kembali kepada peringatan-peringatan yang Allah nasihatkan kepada kita. Kaum-kaum yang sudah lewat sudah banyak. Ya. Begitu juga kaidah-kaidah juga selalu sama. Kenyataan-kenyataan selalu berjalan dengan sunnah yang tidak berubah. Seperti contohnya kenyataan yang Allah telah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah mulai menyimpang, telah menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan hati mereka. Dimanapun, di bumi manapun, di kapanpun, di waktu apapun, anaknya siapapun, orang tuanya siapapun, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Begitu dia sudah menyimpang, ya Allah simpangkan. Ya, nggak peduli. Dan kita terus dipertontonkan oleh Allah kalau kita ini bisa mengambil iktibar. Kalau kita ini bisa mengambil pelajaran. Kalau kita ini tidak terkena tadi, yunadauna min makanin ba'id. Kalau nasib kita tidak seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Dan semakin terang benderang, terlebih-lebih lagi kita, jalan-jalan hidayah kita untuk sabat, untuk istiqomah saja di dalam sesuatu yang sudah kita benarkan, kita pun banyak mengalami jatuh bangun. Apalagi untuk sampai bisa menikmati, apalagi untuk sampai bisa ladzatul hidayah, merasakan manisnya hidayah. Apalagi untuk bisa kemudian punya kehidupan iman yang sebenarnya, yaitu hidup hanya antara dia dengan Allah. Sebagaimana yang telah banyak dinasihatkan oleh para ulama, syiar kehidupannya adalah ikhlas. Ikhlasuddin lillahi wahdah. Sehingga ada salah seorang ulama yang punya peringatan yang sangat menakjubkan tentang persoalan iman, tentang persoalan kehidupan seorang hamba dengan Allah untuk mengikhlaskan agama bagi Allah saja. Apa persoalannya? Masalah ini dinilai sebagai masalah al-ajabal ajib, keanehan yang benar-benar aneh. Urusan hidayah yang berkaitan dengan iman ini di hari-hari kuwatul fitnah adalah kehidupan iman yang aneh di atas aneh. Kenapa? Contohnya terang, contohnya kan jelas. Contohnya para nabi kan jelas, para rasul jelas, para sahabat-sahabat jelas, terang. Ajarannya paling banyak itu tentang iman. Kaidah-kaidah di dalam agama yang paling banyak adalah kaidah tentang iman, tentang mengenal Allah. Berapa
ayat di Al-Quran Allah mengulang-ulang nama-namanya? Berapa ayat di Al-Quran Allah mengulang-ulang sifat-sifatnya? Berapa ayat di Al-Quran Allah mengkhabarkan perbuatan-perbuatannya? Melimpah sekali. Namun kebanyakan orang gagal dalam urusan ini. Kan aneh itu namanya. Kalau barangnya langka, gagal itu ya masih wajar. Ini ajarannya melimpah, contohnya terang benderang, ya. Kaidahnya kaidah besar, tapi banyak manusia mengalami berjatuhan di dalam masalah ini. Ayo ikhwah kaum muslimin, maka menjadi terang apa yang terakhir dinasihatkan. Salah satu sisi persoalan yang sangat penting diingatkan masih di muqaddimah al-unsu billah oleh muallif, dinasihatkan ada masalah yang tidak ditempatkan pada tempatnya, yaitu ahmiyatu hadzal amri. Ini pertama. Ya. Ada persoalan yang harusnya ditempatkan sebagai prioritas. Ahmiyah. Urusan pelajaran iman sebagaimana yang Allah dan Rasul maksudkan. Kaidahnya, pemahamannya, caranya belajar, caranya mengajarkan, ya. Kemudian tahapan-tahapan belajarnya, semua yang terkait dengan pengajaran ini harus dikembalikan lagi kepada tahta singgasananya. Apa itu? Ahmiyatu hadzal amri. Urusan ini harus menjadi urusan besar kembali. Urusan ini harus menjadi kesadaran penting dikembalikan. Saya masih ingat awal-awal ketika Allah bukakan jalan hidayah sunnah. Syiar yang waktu itu 25 tahun yang lalu, yang menempel dan kita berjalan terus bergaung pada kehidupan kita, kita selalu hanya sibuk dengan ad-dinu kulluhu at-tauhid. Selalu itu. Ya. Agama itu seluruhnya tauhid. Sehingga dulu itu namanya ustadz ketemu ustadz itu ya bicaranya tauhid. Ya. Ketemu ini ngaji ini di mana-mana ngajinya mesti masalah tauhid. Belakangan luntur. Ahmiyah ini menjadi sesuatu kayak mata pelajaran biasa. Kayak orang belajar SKS itu. Makanya orang hari ini nyusun kurikulum kan ribut. Ini kebanyakan nih pertemuannya, ini kebanyakan, oh ini dikurangi, ini cuma modelnya gitu. Oh ini sudah 4, ini udah 4 SKS, ini udah 6 SKS. Waduh ini kebanyakan, nanti nggak dapat ini, nggak dapat ini. Jadi model hidayah sekarang itu caranya belajar sudah seperti itu. Maka hilang lagi jalan kepentingan ilmu yang harus ada urusan ilmu yang dinasihatkan oleh para ulama, ahmiyatu hadzal amri. Hari ini kalau diterangkan agama ini seluruhnya tauhid, kepalanya terputar-putar. Kok bisa sih? Ya. Kan ada pelajaran tahsin, ada pelajaran fikih, ada pelajaran, ya kan gitu. Kenapa kok semuanya tauhid? Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dulu para ulama ketika menerangkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, itu bisa menjelaskan surat ini semua tauhid. Jadi nyambung. Ternyata ilmu sirah itu juga ilmu tauhid. Ilmu manhaj itu juga ilmu tauhid. Ilmu tata cara ibadah itu juga ilmu
tauhid. Ya. Hanya dibedakan cara menyambungkannya oleh para ulama. Dibedakan. Ya. Ketika para ulama menerangkan ghairil maghdubi alaihim misalnya. Ketika para ulama menerangkan waladhdallin misalnya. Itu para ulama sederhana sekali. Ya. Ketika menerangkan siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah ahli tauhid. No. Para nabi semua ahli tauhid. Ketika menerangkan ghairil maghdubi alaihim, ketika menerangkan waladhdallin, ini musuh-musuh tauhid yang rusak akidah. Jadi nyambung. Akhirnya terjawab, urusan tauhid itu urusan gede, urusan besar. Yang tidak cukup hanya seperti pelajaran SKS. Hanya seperti pelajaran di kertas, bukan. Ini yang harus dikembalikan. Kalau kita belum punya keteguhan sikap ahmiyatu hadzal amri, hakikatnya urusan ini tidak bisa kembali dengan baik. Makanya kemarin dinasihatkan oleh muallif, fa idza adrakal muslimu ahmiyata hadzal amri. Nah, ini syarat yang pertama dulu. Ya. Seorang muslim harus memahami, mencapai penerimaan bahwa urusan iman, urusan makrifat kepada Allah, urusan tauhid itu adalah ahmiyah, urusan prioritas. Kalau ini diterima, maka nanti yang lain-lain akan terbuka. Ya. Kalau ini belum bisa diterima, mau nyusun apa-apa pun ya bermasalah. Akan bermasalah. Bagaimana ngaji kitab apa kitab ini nggak ketemu. Karena dari awal belum disamakan sikap bahwa kita seorang muslim, perjalanan hidup kita yang paling besar adalah urusan nikmat iman, urusan nikmat salamatus sadr, selamatnya dada. Sehingga kalau nanti selama ini kita banyak mengalami kesempitan-kesempitan hidup, begitu ini diperbaiki, itu jadi baik. Itu jadi baik. Kemudian setelah sikap ini mau, adalah sikap yang kedua. Alima annahu bihajatin. Bahkan kalau istilahnya Syekh Abdul Salam bin Barjas, hajatin masatin, kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak di hari-hari rendahnya kebahagiaan iman. Kebutuhan yang mendesak adalah ilaman yudzakiruhu bihi daiman. Kebutuhan yang mendesak berarti apa? Butuh kepada yang menjadikan wasilah kita mendapatkan ilmu, hidayah, peringatan ini selama-lamanya. Makanya kemudian kita tahu ciri-ciri para ulama, bahkan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin menyebutkan ciri-ciri para ulama yang membangun peradaban kebaikan umat kembali, syiar pembicaraan agamanya adalah Allah. Syiar paling tidak pernah lelahnya membimbing umat, membetulkan umat, memahamkan umat, memperbaiki umat adalah selalu itu yang diperbaiki. Persoalan yang paling pokok adalah orang yang selalu mengingatkan di dalam urusan ini. Ini ayo ikhwah. Maka yang ketiga, barulah umat akan punya peradaban baru. Apa peradaban barunya? Peradaban barunya umat ini selalu segar imannya. Kenapa? Karena selalu yujaddid,
Apa yujaddid? Selalu mendapatkan penyegaran. Ya. Selalu mendapatkan penyegaran. Selalu disegarkan dari segala celah-celahnya yang gak pernah berhenti. Selalu umat ini, sebagaimana Syekh Ahmad Thoyar menyebutkan, umat ini kemudian masuk mendapatkan makna tajdidul iman. Hari-harinya selalu mendapatkan pembetulan imannya, penyegaran imannya. Dan ini tuntutan yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana pada kajian yang lalu kita sudah terangkan, ilmu selain akidah diistirahatkan sebulan, 2 bulan, di murojaah lagi, gak ada masalah. Tapi kalau ilmu makrifat kepada Allah, istirahat sebentar bermasalah. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan iman yang naik turun, istirahat sebentar bermasalah. Allah menyebut Bani Israel, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka ketika terjadi masa jeda, keterpisahan, ya, panjang, faqasat qulubuhum, hatinya keras lagi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari sinilah, sebagaimana kitab ini dinasihatkan oleh beliau, kitab ini ada 5 peringatan yang akan dinasihatkan, diperingatkan oleh beliau. 3 peringatan adalah jalan untuk meraih kegembiraan iman dengan Allah, dan 2 adalah wujud dari kegembiraan iman. Antara 2 wujud dari kegembiraan iman ini tidak bisa dipisahkan dengan jalan kerja dari membangun jalan untuk mendapatkan kegembiraan iman. Dan antara jalan dan antara natijah, buah, sangat berbeda. Kalau kita kembali melihat 3 jalan yang kemarin kita bacakan, pertama apa? Salamatul qalbi minal amrad. Harus ada kerja menyelamatkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ata'alluqu billah wal iqbalu alaihi. Harus ada kerja mencondongkan hati hanya kepada Allah dan menyiapkan hati untuk menghadap Allah saja. Ini kerja. 1, 2. Yang ketiga, ihsanul amal, membaguskan amal. Mohon maaf, kerja ini kerja sepele atau kerja besar? Hah? Kerja susah atau kerja mudah? Secara zahir ini kerja susah, kerja mudah. Natijahnya apa? Natijahnya 2. Apa? Khifatul ibadah. Apa? Ibadah itu ringan, enak gitu. Apapun bentuknya ibadah. Mau lapang, mau sempit, mau dicela, mau disanjung, mau dihalangi, semuanya tidak mengganggu. Ini berarti apa ini? Kenyamanan, ya kan? Kebahagiaan, kesenangan. Terus yang kedua, al-yaqinu billah. Hatinya benar-benar luas, gak ada batasnya. Karena hidupnya hanya yakin dengan Allah, ridho, cinta, ya, berharap, takdir dan sebagainya. Antara 3 dan antara 2, perhatikan ini. Sampailah kepada kaidah yang dinasihatkan oleh ulama kita. Ar-rahatu la tunalu birrohah. Apa? Untuk meraih kehidupan rohah, kelapangan, kenyamanan, kegembiraan, lezatnya iman, kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan,
Ini roha semua. Ar-rohatu la tunalu birroha. Tidak bisa diraih dengan apa? Dengan roha. Nggak bisa. Karena itu menjadi jelas. Kemudian ada nasihat yang disampaikan oleh beliau. Wahadanil babani mughallaqani an jami'il ibadi. Dua bab ini mayoritas keumumannya mughallaqan. Apa mughallaqan? Terkunci, nggak bisa dibuka-buka. Dua bab tadi apa? Apa Pak? Apa tadi? Khifatul apa? Khifatul ibadah. Ibadah kita ringan. Bisa karihil mursalah dengan nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, mudah, ini mudah. Ya. Mudah sebentar sulit, mudah sebentar sulit, terbebani lagi. Ya. Khifatul ibadah ini tidak gampang diraih manusia. Selalu mughallaqan. Selalu menjadi tertutup. Ya ibadah, tapi untuk khifah, untuk ringan, untuk nyaman, untuk lapang, untuk senang, untuk selalu dapat kemudahan. Ini kayaknya langka orang beribadah seperti ini. Ya. Yang kedua apa tadi? Al-yaqinu billah. Ya. Ini juga langka. Maka dinasihatkan oleh beliau hadal babani mughallaqani min jami'il ibad. Dua kebahagiaan dengan Allah ini kebanyakan ditutup, dihalangkan dari kebanyakan hamba-hamba. Illa kecuali hamba yang tadi punya perjalanan apa tadi? Apa? At-thariq ila al-unsi billah. Apa tadi? Hah? Salamatul qalbi minal amrad. Ya. Selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua apa tadi? Menjadikan hati ta'alluq hanya kepada Allah dan iqbal hari-harinya, syiarnya, ramenya adalah menghadap Allah. Ini kerja besar. Kemudian yang ketiga, ihsanul amal. Selalu kalau beramal, apapun amalnya, selalu dikerjakan yang paling bagus. Amalnya kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, ibadah sholatnya, ibadah puasanya, thalabul ilminya, ngajar ilmunya, dakwanya, jihadnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, selalu ihsanul amal. Jalan ini yang bisa membukakan khifatul ibadah. Jalan ini yang bisa membukakan al-yaqinu billah war-ridha bihi wa hubbi liqaihi wa farhihi bihi wa hubbihi lahu. Makanya disimbolkan oleh beliau illa an salima qalbuhu min kulli ma yughdibullahu ta'ala wamtala'a bima yuhibbuhu wa yardahu wa asyraqa bil hikmatil ma'khudati min kalamillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang mereka telah berhasil tadi hatinya selamat dari semua afat, bencana-bencana hati yang menjadikan Allah murka. Persoalan yang paling banyak Allah murka itu hati manusia, bukan zahir manusia. Ya, bukan zahir manusia. Buktinya mana? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Terus wa yaghfiru ma duna dzalika. Kepada dosa hati Allah tidak mengampuni. Dosa syirik itu dosa hati. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa dari selain itu. Harapan untuk dibuka oleh Allah masih besar.
Bahkan ahli kabair aja masih berhak dapat syafaat. Persoalan yang paling besar ini dosa hati, dosa akidah, ya, dosa yang berkaitan dengan masalah kehidupan iman kepada Allah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ini. Wamtala'a bihi wamtala'a bima yuhibbuhu wa yardahu. Kemudian bisa memenuhkan hati untuk ta'alluq kepada Allah, untuk iqbal kepada Allah, yaitu apa? Apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi menjadi keramaian hatinya. Kemudian wa asraqa bil hikmati al ma'khudati min kalamillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Kehidupannya memancarkan, memberikan terang benderang dengan hikmah, ya, dengan ilmu, dengan amal yang diambil dari kitab dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru. Orang kalau sudah seperti ini dan dia jalani dengan sabar, dengan ujian-ujian dia selalu minta tolong pada Allah, maka akan dibuka oleh Allah khifatul ibadah wa rahatuha. Akan dibuka oleh Allah al-yaqinu billah war-ridha bihi wa hubbil liqa'i wa farqihi wa hubbihi lahu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, waktu sudah masuk Isya. Ya, kita adzan dulu, insyaallah nanti selesai salat Isya kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wa bapak ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan memohon taufik kepada Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kembali mudzakarah kita dari kitab Al-Unsu Billah, yang kita masih mendapatkan beberapa mudzakarah di muqaddimah untuk mengembalikan jalan hidayah kita, untuk mengantarkan jalan hidayah kita agar bisa kembali kepada jalannya Allah yang sebagaimana kemudian Allah mengkaitkan kemuliaan, kemenangan hanya kembali kepada mengikuti jalan Allah yang sebenarnya. Setelah di bagian awal-awal kita diperingatkan oleh muallif di muqaddimah tentang kemenangan yang sesungguhnya, kehidupan kita ternyata hanya hidup manakala kita punya al-farhu wal unsu billah, punya kehidupan gembira dan kehidupan senang di dalam semua perjalanan kita yang terkait dengan kehidupan iman. Yang kemudian tadi kita sudah ulangi lagi, kegembiraan itu adalah anugerah Allah dalam dua hal. Apa tadi yang pertama? Khifatul ibadah. Ibadah yang sangat menyenangkan, yang selalu dimudahkan dan selalu mendapatkan rohanya. Kemudian yang kedua, al-yaqinu billah wa farhu billah,
di dalam hati. Dan ternyata semuanya ini adalah kembali kepada tarik, jalan yang kita tempuh. Dan setelah kita lihat kenyataannya, apa? Dua kemuliaan kesenangan iman ini pada umumnya hari-hari sebagaimana sekarang ini adalah mughallaqah min jami'il ibad. Menjadi nilai-nilai iman yang masih tertutup, yang tidak mudah hamba-hamba itu mendapat anugerah yang besar ini. Dan ternyata karena kembali kepada persoalan jalan. Kalau kembali kepada persoalan jalan, maka tidak bisa tidak, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau, kita harus bisa mengembalikan ini menjadi apa tadi? Ahmiyatu hadal amri. Kita harus bisa kembali mementingkan persoalan ini sebagai kepentingan hidayah kita besar. Karena ini adalah urusan yang seperti tadi, maka peringatan tentang masalah ini juga peringatan yang tidak hanya sekedar pengajaran, bimbingan, pemberian ilmu yang berkaitan dengan urusan kenikmatan, kegembiraan dengan Allah ini adalah hajatin man yudzakiruhu daiman. Harus ada proses pengajaran, proses peringatan dari orang alim, dari kita yang menerima ilmu, untuk tidak akan pernah berhenti membicarakan ini sampai kita bertemu dengan Allah. Tidak pernah berhenti. Ya, hatta di tengah-tengah kita berbicara, hatta di tengah-tengah kita sedang membicarakan hukum, membicarakan halal, haram, membicarakan ma'rifatullah, gak boleh berhenti. Buktinya Al-Quran seperti itu kan. Bicara puasa, bicara nama Allah kan. Iya. Bicara zakat, bicara kita dipanggil orang beriman kan. Iya, gak pernah berhenti. Ya, gak pernah berhenti. Ayo ikhwah, karena itulah perjalanan kita harus terus mendapatkan tajdidul iman. Apa tajdidul iman? Penyegaran iman. Ya. Dan persoalan iman adalah persoalan yang terus dalam pergolakan. Terus di dalam kekeruan, setiap saat bisa datang. Nanti akan diterangkan di bagian penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit-penyakit iman itu setiap saat tarobus dalam pengintaian. Kita kalau dibiarin dikerumuni oleh virus-virus iman. Lengah sebentar akan dikepung oleh bakteri, virus-virus iman. Itu kehidupan ini. Ya. Maka menjadi terang. Karena itu dicontohkan oleh muallif, oleh beliau Syekh Ahmad Thoyar di dalam kitab ini. Ya, dicontohkan oleh beliau hadal kitab, ya, wala'allaka tajidu akhil qari'u. Semoga wahai saudaraku pembaca yang belajar di dalam kembali membicarakan iman yang utuh ini untuk sampai gembira dengan Allah. Ya. Semoga engkau mendapati melalui kitab ini. Ya, kitab apa ini? Al-Unsu Billah. Semoga melalui kitab ini saudaraku membaca yang mengambil faidah bisa dapat apa yang didapat. Ma yakunu sababan, pengajaran, peringatan, kaidah, faidah, bimbingan di dalam kitab ini yang bisa menjadi sebab litadawwuqi ladzatil ibadah, bisa kembali merasakan, bukan cuma dengar-dengar aja,
bisa membuktikan sendiri, bisa melihat kenyataan bagaimana merasakan ladatnya ibadah. Harus sampai bisa ditolong oleh Allah. Wa halawatil iman, bisa meraih manisnya iman, bisa meraih unsul khulwati billah, gembira berdua dengan Allah. Kok bisa? Bukankah banyak kitab-kitab juga bicara akidah, bicara iman, bicara nama Allah, bicara sifat Allah? Kenapa beliau sampai menspesialkan seperti ini? Semoga buku ini, kitab ini bisa menjadi wasilah kita mengembalikan pengajaran iman yang bisa meraihkan ladatul ibadah, halawatul iman, unsul khulwati billah. Kenapa? Pertama kata beliau, karena di dalam kitab ini ada masa tajiduhu minal mawaidi wa ta'ammulati. Di dalam kitab yang mengajak kita kembali beriman sampai merasakan manisnya iman ini, di antaranya kata beliau, di kitab ini ada mawaid. Apa mawaid? Nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, wa ta'ammulah, renungan, kajian, memikirkan. Coba, kenapa kita selama ini belajar iman, belajar definisi melulu? Ya, belajar definisi, terus belajar pembagian ini, pembagian ini, sudah. Mawaidnya nggak ketemu, ya kan? Kemudian ta'amulatnya nggak ketemu. Coba, kalau kita hari ini belajar definisi iman, gimana definisi iman menurut Ahlussunnah? Al-imanu qaulun wa amalun. Terus yazidu wa yanqusu. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'ruf. Mawaidnya mana? Enggak ketemu. Ta'amulatnya mana? Enggak ketemu. Ya. Padahal yang namanya qaulun ada pada kita enggak? Ada enggak? Ada. Amalun ada pada kita enggak? Lu gimana nyambung-nyambungkannya? Yang namanya qaulun nanti ulama bilang ada qaulul qalbi. Apa? Ucapan hati. Ada qaulul lisan. Terus gimana nyambung-nyambungkannya? Terus nanti yang namanya amalun ada amalul qalbi. Apa? Amalan hati. Kemudian ada amalul jawari. Mawaidnya mana? Kan gitu. Terus ta'amulatnya mana? Terus sampai kita bisa ketemu, ada diistilahkan para ulama syartul iman, wajibul iman, mukamilul iman. Loh ini untuk membangkitkan ke situ nyambungkannya pakai apa? Terus untuk bisa yazid bitoa, apa sekedar tahu, oh kalau taat nambah, terus iman kita nambah? Enggak. Yang khusyuk bil maksiat kita tahu, tapi kita terkena terus. Kenapa? Karena yang menjadikan kita ini tumbuh, ya, di dalam ketentuan-ketentuan iman itu bisa wajilat, bisa zadat, bisa khababa, bisa karroha, bisa zayyanaha, itu karena ada mawaid, gitu. Itu karena ada apa? Ta'ammulat. Coba mari kita contohkan ayat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Ini ada ta'ammulan, ini ada mawaid, ini ada kerja. Selama ini kitab yang sering kita belajar pengenalan definisi, pengenalan pembagian, terus mengelompok-kelompokkan. Ini definisi Ahlussunnah, ini bukan Ahlussunnah. Ini pembagian yang sesuai Ahlussunnah, ini pembagian yang bid'ah. Begitu-begitu terus. Orangnya akhirnya hanya tasnif. Apa tasnif? Ngelompok-kelompokin orang tok kerjaan. Oh, aku udah punya definisi ini, berarti aku golongan ahli sunnah. Tapi imannya nggak naik-naik. Kan gitu. Oh, itu definisinya itu. Oh, berarti dia bukan ahli sunnah, neraka jahannam khalidina fiha abada. Kerjanya itu begitu-begitu. Ya. Inilah sebenarnya hudud itu, batasan itu bukan di tengah batasan kita begogok. Tahu begogok kan? Tahu begogok? Nah, kalau kita udah di dalam batasan sunnah, ya toh? Terus kita begogok jengok, duduk gitu. Nggak kerja apa-apa. Dapat apa? Enggak dapat. Ya. Kemarin ada ustadz dari Jogja. Loh, kalian mau dapat sesuatu, mau dapat nilai, lah jinsul amalmu mana? Katanya al jaza min jinsil amal. Lah jinsul amalnya nggak ada, ya udah kita serahin pada Allah, nanti kan baik. Nah, itu Jabriyah namanya. Loh, kan yang penting kita udah ajar, bisa serahin Allah aja. Yang ngajarmu kayak apa? Kayak kalau jenggeng apa ya? Jinsul amalmu mana? Le jinsul amalnya nggak ada kok, ya udah kita serahin Allah. Nah, kalau jinsul amal kita udah bener, ya udah serahkan kepada Allah, gitu. Jadi maka salah satu hal yang kembali di sini diperingatkan para ulama kita, ternyata selama ini ketika kita bicara akidah Ahlussunnah, bicara definisi, bicara maklumat, bicara informasi ilmu Ahlussunnah, bicara pembagian, bicara pengelompokan, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, tetapi tidak pernah ada nyambungkan itu dengan mawaid, dengan ta'ammulat. Contoh di Al-Quran, khamr itu haram, ada tahapannya nggak? Ada enggak? Pertamanya apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Belum innamal khamru najasun. Belum begitu kan? Terus untuk dari wa ismuhuma, terus apa? Akbaru min naf'ihima sampai najasun, ada mawaidnya? Ada. Lihat tafsirnya para ulama. Lihat ayat itu sendiri. Kita diterangkan khamr itu manfaatnya dengan dosanya lebih besar mana? Kerusakannya dengan manfaatnya lebih besar mana? Kerusakannya. Itu ta'ammulan enggak itu? Ta'ammulan, ngajak mikir biar ada kebangkitan. Ya, biar ada kebangkitan. Biar pikiran kaget. Oh, iya ya. Oh iya ya, enggak benar ini. Terus penerimaan akal, akhirnya hati dihadirkan. Nah, akhirnya dibenarkan. Oh, ini buktinya nih. Orang yang minum kayak gini akhirnya dulu bilangnya katanya nggak apa-apa, ini demi obat sehat, ternyata malah kena penyakit macam-macam. Ini bukti ini. Tambah kuat, tambah kuat. Ini butuh seperti ini loh. Butuh ta'ammulat, butuh mawaid. Nggak ada mawaid, nggak ada ta'ammulat, jebol. Apalagi di zaman ini, mawaid lain banyak. Apa mawaid lain? Sinetron itu kan mawaid juga. Ya, mawaid kan. Dunia khayalan disuruh meyakini dengan kuatnya apa? Propaganda. Ya. Masa dalam waktu 5 menit miskin terus jadi kaya, kan nggak ada.
Kalau di sinetron kan gitu kan. Hah? Dalam 5 menit tadinya tukang sapu, besoknya tiba-tiba jadi menantu. Menantunya orang kaya. Itu ada film Calon Biniku. Sulapan enggak itu? Tapi kita sepertinya dibuat kenyataan. Akhirnya kita terbawa. Itu mawaid itu. Itu ta'amulat. Tapi mawaid ta'amulat untuk kita jatuh. Dipraktekin ning urip ora ono dipendungi wong akeh, ngerti ora? Enggak ada. Enggak ada. Silakan dipraktekkan. Yang dimainkan di film-film itu silakan dipraktekkan. Keproki wong akeh. Karena enggak pernah ada kejadiannya. Nah, kita ini punya pengajaran iman yang diterangkan oleh para ulama sunnah. Al-iman laisa bit tamanni. Imannya ahli sunnah ini bukan angan-angan, bukan khayalan. Iman kenyataan dalam hidup, datanya ada. Lah kok malah menjadi agama yang dipahami seperti orang-orang lain. Itu cuma dogma. Tahu dogma? Doktrin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak Ibu. Maka dicontohin oleh beliau, kitab ini akan mengajak kita memperbaiki kembali iman kita untuk meraih farha al-unsu. Di antaranya di kitab ini diberikan seperti aslinya kitab akidah. Saya mau tanya, aslinya kitab akidah itu mana, Pak? Mana aslinya kitab akidah? Masuk nggak tahu? Pak Ustaz itu. Kitab akidah paling senior Al-Quran. Masya Allah. Karena gitu kan. Kitab akidah yang sebenarnya itu apa? Sunnah Nabi. Coba di Al-Quran, di Sunnah Nabi, banyak definisi. Definisi 1-2. Tapi mawaidnya rame. Ta'amulatnya rame. Karena itu Al-Quran menyuruh afala yatadabbarunal Quran. Aslinya itu begitu. Dulu Abu Bakar nggak kenal kitab Aqidah Wasithiyah, nggak kenal. Aqidah Thahawiyah nggak kenal, Aqidah ini nggak kenal. Tapi semua yang ada di kitab Aqidah Wasithiyah ada nggak pada mereka? Ada. Tanpa belajar Aqidah Wasithiyah. Kita belajar Aqidah Wasithiyah, isinya saja nggak dong. Kan lucu itu namanya. Kita belajar Aqidah Thahawiyah, semua diikuti. Al-Imam Al-Barbahari belajar ini. Orang dong. Dulu sahabat gak pernah belajar itu. Semua isi kitab itu ada pada mereka. Dan mereka punya kehidupan iman. Gak jadi orang bingung. Saya sering bilang, lu Ustaz itu kan Abu Bakar. Enggak. Budak wanita di zaman Nabi bisa merasakan manisnya iman. Budak bisa menjalankan ibadah yang khifah. Apa khifah tadi? Enteng, ringan, gampang, senang. Ya, coba dimerdekakan malah nangis. Kalau kita jadi pembantu rumah tangga, wis rasa kerja tak kei duit, seneng ora? Seneng. Ini budak dimerdekakan tuannya malah nangis. Kenapa? Ada yang hilang dari ibadahnya. Coba. Apa yang hilang? Mentaati tuannya berhenti, pahalanya turun. Loh, di situ. Itu budak loh, bukan Abu Bakar Siddiq. Kelas budak. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat, ummahat bicara miskin, ini budak ini miskin sekali. Siapa lagi yang bicara sakit? Di zaman Rasul ada wanita yang sakit ya. Sakit apa? Ayan. Diwaras kayak gelem ra? Enggak. Awake dhewe ku aku ki lara terus Ustaz. Lara terus dia. Ora tau waras padahal ya sering waras ngopi bareng sering. Namanya aku ki lara terus. Ora ngaji ngopo lara Ustaz, terganggu apa mentalku. Lara terus mengeluh. Enggak ada khifah. Itu wanita loh. Punya penyakit ayan kadang
kambuh kadang tidak. Karena memang belajar imannya benar, belajar iman yang aslinya. Lah ulama itu memudahkan kita dengan kitab-kitab itu bukan berarti sekedar membaca itu rampung, bukan. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Masya Allah ya. Ini yang pertama diingatkan oleh beliau. Mengembalikan pengajaran iman tidak bisa dipisahkan dengan mawaidul iman wa ta'ammulatul iman. Nasihat-nasihat iman itu harus masuk. Ya. Kemudian kajian-kajian renungan, karena semua ayat-ayat tentang iman ini butuh ta'ammulat, butuh mawaid. Mawaid itu untuk menerimakan hati dan jiwa. Ta'ammulat itu untuk menerimakan akal dan hati. Maka jak mikir, jak memahami. Yang benar memahaminya harus plek, runtut, tahapan-tahapannya kena, ya, sehingga bisa dipahami semua dengan utuh, nggak gampang kena gangguan. Coba kalau Bapak Ibu memahami yang di atas nggak pernah lewat tangganya, terus ada orang lain yang memahami di atas tapi lewat tangganya, lebih kuat mana? Yang lewat tangganya, ya kan? Tahu persoalannya, ya, tahu. Kemudian kenapa ada mawaid? Hati untuk memahami kebentur nafsu, maka harus ada peringatan-peringatan. Nah, ini cara ahlu sunnah yang sebenarnya sebagaimana dalam definisi iman mereka, al-iman qaulun wa amalun. Kemudian qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul jawari. Ini tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran ini. Kemudian wal khawatir wal istinbat. Ya, ada juga di dalamnya kamu akan mendapati al khawatir. Urusan-urusan yang radikal, ekstrim. Kemudian al istinbat, kaidah-kaidah yang selalu diambil istinbat dijadikan pegangan. Jadi dikumpulin semua. Mimma ja'a bihi fi sahihi sunnati. Dari yang diambil semuanya ini dari sunnah yang sahih, dari muhkamil ayat, dari ayat-ayat yang diambil dengan kaidah muhkam. Ya, kalimat yang begitu terang. Untuk mendapatkan kaidah muhkam harus kembali kepada orang-orang rasikhina fil ilmi. Karena seringkali mutasabihat jadi muhkam, muhkam jadi mutasabihat, kembalinya ke orangnya. Karena indallah kullu ayatil Quran muhkam. Kalau kemudian Allah menyebut ada yang mutasabihat yang masih samar-samar, ada yang terang, itu berkaitan dengan manusianya, berkaitan dengan orangnya. Maka ilmu iman, ilmu akidah semua muhkam. Kemudian diantaranya kembali, di dalamnya tidak hanya ada kaidah, ada nasihat, tidak hanya ada persoalan-persoalan urgen, khawatir, tidak hanya ada istinbat-istinbat, tidak hanya dihadirkan ta'ammulat, ngajak berenung, memikirkan, tidak hanya dengan mawaid, enggak, ada lagi wa qisasil mu'assirin. Ada kisah-kisah kejadian al-mu'assirin. Apa mu'assirin? Apa? Orang-orang yang hidupnya berdekatan dengan kita. Selain ada kisah seperti Al-Quran, ada kisah yang sudah lewat, ya. Ada kisah al-mu'assirin. Kenapa? Agar hujah itu semua tegak. Kita butuh kisahnya mutaqaddimin, kita juga butuh kisahnya mu'assirin. Kenapa? Kisahnya mutaqaddimin adalah orang-orang yang menemani kita yang sesungguhnya yang sudah
lewat yang menjadi contoh-contoh kita yang tidak ada keraguan. Dan itu ilmu apa maksudnya? Kisah itu ilmu apa? Ilmu yakin atau ainul yakin? Hah? Kisah itu maksudnya ilmu yakin atau ainul yakin? Ainul yakin. Menunjukkan ngajari iman, belajar iman itu semua jenjang ilmu harus dipakai. Bukan hanya ngajak mikir aja, enggak. Semua dikena. Karena iman ini keutuhan hidup. Di pikiran ada, di hati ada, di nafsu ada, di perilaku ada, di kesenangan-kesenangan ada, di amal-amal ada. Ini nggak bisa dipisahkan dari iman. Nggak bisa. Ya. Karena itu belajar iman, belajar tauhid untuk menerima iman, menerima tauhid, untuk menjadi orang beriman, menjadi orang bertauhid harus begini jalan. Lebih jauh lagi, berarti ngaji harus begini. Lebih jauh lagi, dakwah juga harus begitu. Lebih jauh lagi, madrasah, pesantren, tempat menempa manusia harus seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengambil contoh sedikit. Belum lama ini saya ada amanah mengajarkan fikih iman di dalam haji dan umroh. Selama ini kalau haji umroh apa? Ini apa ini yang punya travel? Yang diajarkan kepada orang yang mau haji umroh apa? Manasik. Manasik itu fikih apa? Fikih ahkam khamsah kan? Ya. Ketika saya selesai mengajarkan fikih iman, baru pembukaan. Ya. Ada bapak-bapak datangin saya, Ustaz, pantas ya, dulu orang pulang haji bisa mengusir penjajah. Oh, karena ternyata dia mendapat ini semua. Kalau sekarang pulang haji, shopping, bagi-bagi oleh-oleh haji, terus berangkat lagi, rutin gundulan. Ya, jadi ziarah, jadi wisata, malah kesenangan. Jadi bapaknya bilang, Ustaz, makanya orang dulu ini pulang haji jadi pejuang, pulang umroh jadi pejuang, hari ini jadi saudagar. Beda. Kenapa? Mereka tidak hanya dapat fikih manasik. Oh, caranya tawaf begini. Bukan itu aja. Justru fikih yang paling besar yang terus akan dinikmati saat dia menjalani adalah fikih iman, fikih qulub, fikih hati yang jauh lebih gede, lebih besar amanahnya di dalam masalah ini. Kenapa? Ya karena yang dipelajari cuma fikih ahkamul khamsah di dalam kitab fikih tentang ini saja. Ayat hadis yang berkaitan dengan mawaid, dengan ta'ammulat, dengan segala yang berkaitan dengan kehidupan amal iman nggak disambungin, ya nggak dapat. Bukan hanya itu, semua ibadah kita seperti itu. Semua dari ibadah kita seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian qisasul mu'assirin. Kenapa qisasul mu'assirin? Kita ini kan mau diperbaiki iman kita. Kita ini kan mau dinaikkan iman kita. Nah, kita sering menghadapi goncangan-goncangan, ujian-ujian, bahkan urusan-urusan yang kita tidak cocok, mukhalafah. Seringkali kalau kita tidak dapat contoh nyata, kadang-kadang kita masih belum bisa terima. Seringnya kan gitu. Makanya orang sekarang sering bilang apa? Oh, itu kan Abu Bakar, Ustadz, kalau kita kan sekarang gak ada. Nah, padahal sebenarnya kata Allah Azza wa Jalla, ma yujri
ala ibadihi min khawarikil adati, apa yang Allah perjalankan dari kebaikan-kebaikan Allah yang benar, dari kejadian-kejadian hamba Allah yang gak biasa-biasa, itu sebenarnya terus berjalan. Karena itu kita juga ingin dicontohkan orang-orang mu'assirin. Kita tahu Rasulullah SAW misalnya ngajari sahabat zuhud ya? Zuhud. Nabi dilihat sahabat zuhud ya? Zuhud. Jadi di zaman beliau sahabat itu juga menonton orang yang mengamalkan iman seperti Rasulullah. Bayangkan Rasulullah yang bisa tidur di permadani seperti Kaisar Romawi, Kisra Persia, tidur di tikar membekas. Dilihat para sahabat. Kisah ini menjadi ilmu ainul yakin, menjadi kekuatan seorang hamba siap untuk menerima pengajaran iman, mengamalkannya karena ilmunya tambah kuat. Jadi dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Maka beliau juga mencontohkan wa qasasil mu'assirin alladzina akramahumullahu ta'ala bil iqbal alaihi. Ya, tentu kisah yang bukan khurafat ya. Seperti sekarang yang lagi rame kisah-kisah khurafat di YouTube, ya kan? Nah, ada orang yang lagi tahiyat akhir kemudian mengalami fana. Ketika mengalami fana dia menikmati, lupa kehidupan. Terus disenggol sama cucunya, "Nek, sholat kok nggak salam-salam?" "Oh, aku lagi menikmati tadi. Mungkin kayaknya 1 jam." "Enggak, Nek, kamu sudah fana 40 hari." Padahal dia lu mau pasar ketemu karo bojone barang. Aneh-aneh aja. Itu namanya kisah yang khurafat. Ya, sekarang itu kan aneh-aneh orang gitu. Kok ya mau gitu-gitu itu. Ya. Kisah yang khurafat yang bukan betulan itu sebagai kisahnya mu'assirin yang sahih, yang bisa dijadikan contoh khawarikul adah yang betul. Bukan. Dan kemudian selain beliau kitab ini memberikan contoh seperti ini, kemudian ingat seperti ini yang harusnya kita raih. Beliaunya sendiri, penulis kitab ini sendiri, seorang ahli ilmu sendiri di dalam kitab ini. Muallifnya menasihatkan, memberi contoh. Katabahu muallifuhu biqalbihi qabla bananihi. No. Itu loh, Pak. Jadi memang beneran kalau umat Islam kok gurunya kayak gini, ya sembuh penyakitnya. Apa? Kitab ini kata muallifuhu, apa? Penulisnya menulis kitab ini biqalbihi. Apa? Dengan hatinya. Hatinya ya hati yang senang dengan Allah, tidak nyuruh senang dengan Allah, hatinya ngenes sendiri dengan Allah. Lucu itu namanya. Ya. Beliau sendiri menulis kitab ini biqalbihi qabla bananihi, sebelum dengan telunjuknya. Sebelum beliau menunjuk ini kitab ini, hatinya sudah hadir. Jadi bukan menulis kitab untuk menjadi bestseller, bukan. Menulis kitab karena melihat umat yang keadaannya seperti ini dan dia merasakan kebaikan iman yang dia jalanin, bagaimana umat kembali. Dia sendiri, beliau sendiri adalah orang yang sudah meraih itu seberapapun, kemudian ingin umat itu dapat kembali baik. Dan ini wabaha bihi wijdanuhu qabla lisanihi. Hatinya sudah merasakan sebelum mulutnya ngomong. Ya, bukan penjual jamu, bukan penjual khurafat. Jadi syukuriyahnya, rasanya ini dia ngerasain. Sebelum dia ngomong ke orang,
dia sendiri ngerasakan. Ini namanya pemberi peringatan, yang umat kalau diperingatkan dengan yang seperti ini, insya Allah. Ya, karena itu diterangkan oleh beliau, lam taduk fi ta'lifihi ayyu nasabin wa ta'abin. Karena itu masya Allah ketika beliau menyusun kitab ini, beliau merasakan ya, fi ta'lifihi ayyu nasabin, tidak merasakan lelahnya, capeknya. Kenapa? Hatinya bahagia, nggak ada capeknya. Nggak seperti saya pernah ada ustadz menerjemah kitab, capek, lelah, habis itu masuk ruangan khusus. Di ruangan khusus ada apa yang dilakukan? Main game. Beneran ini. Jadi dia nerjemah kitab udah capek, aduh mumet kepalanya, lelah, terus masuk ruangan khusus. Di kamarnya ada ruang, di rumahnya ada ruangan khusus. Jadi ruangannya itu didesain yang sedemikian, layarnya gede, mejanya lengkap, di situ ada gamernya. Langsung dia main jedar, istirahat, refreshing. Ya. Ulama itu gak pernah begini, nulis itu lupa dia, kelelahannya itu lupa. Kalau memang hatinya hidup, akalnya bersih. Enggak seperti kita, memang sudah dipaksa-paksa. Kapan rampung dicetak dapat duit, kapan rampung dicetak dapat duit. Beteteng. Udah beda. Ya. Nanti pembelinya juga lain. Pembelinya, kayaknya ini lumayan nih, bisa dapat untung. Nah, karena yang nulis juga cari untung, pembelinya juga dapat untung. Boleh nggak saya jualin di sana? Nanti begini-begini. Ujung-ujungnya coba cari untung duit. Makanya berapa banyak kitab ditulis oleh manusia lam tanfa, tidak memberi manfaat bagi manusia. Ulama-ulama kita itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berapa kitabnya? Gede-gede apa? Kitab segini-segini. Cuma beberapa kitab. Tapi keberkahannya luar biasa. Karena beliau nulis kitab bukan untuk bestseller. Ya, beliau nulis kitab untuk mendidik umat, melihat umat berantakan, dilurusin, dibetulin, dan beliau memberi contoh perjuangannya. Ulama-ulama itu begitu. Makanya berkah-berkah kehidupan mereka. Nah, seperti ini harusnya hajah kita ketika kita tahu penyakit kita di sini, ya kita mesti mengambil orang yang memberi peringatan, mendidik, mengajar kita yang seperti ini. Ini masya Allah contoh yang terang dinasihatkan oleh beliau. Ya. Dari sini satu hal yang beliau nasihatkan. Ya. Fal hadisu anillahi ta'ala amta'ul hadis. Kenapa? Karena kitab ini ketika membicarakan tentang Allah dari seluruh arahnya, membicarakan Allah itu bagi orang yang hatinya ma'rifat itu kesenangan yang gak ada habisnya, gak ada habisnya. Orang yang hatinya ma'rifat, ladah dengan Allah, itu ngomongin Allah sesuai dengan kaidahnya, itu gak bosan, gak bosan. Kesenangan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini beberapa tambahan yang kita sampaikan di mukadimah, yang kemudian insya Allah akan menjadi jelas arah yang kita akan mudzakarahkan di dalam kitab ini, yaitu tarik yang meraihkan kepada al-unsu billah. Kemudian yang kedua adalah dua bab yang menjadi bentuk nyata kita mendapatkan al-unsu billah, mendapatkan kegembiraan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian insyaallah kita buka pertama, yaitu di halaman 13, al-marhalatul ula. Ini masalah yang harus benar-benar menjadi perhatian besar, mendapatkan peringatan besar, mendapatkan perbaikan besar, mendapatkan porsi kerja dalam jalan Allah
yang besar kalau ingin meraih al-unsu billah, kegembiraan dengan Allah. Yaitu apa? Salamatul qalbi. Apa? Selamatnya hati. Menunjukkan kegembiraan itu ada di mana? Ada di mana? Ada di hati. Ya, menunjukkan kegembiraan itu ada di hati. Ya. Hati itu yang dibutuhkan madiyah atau ma'nawiyah? Hah? Madiyah atau ma'nawiyah? Makna. Berarti kaidah, nasihat, peringatan, ya. Semua yang berkaitan dengan makna-makna. Kemudian untuk meraihkan salamah. Kemudian terbenturnya hati tidak mendapatkan unsu karena tidak salamah, karena hati itu ada persoalan yang semuanya pasti berbenturan. Apa itu? Apa? Al-amrad. Apa amrad? Penyakit-penyakit hati. Ya. Ini penyakit hati ini full di dalam kehidupan kita. Full di dalam kehidupan kita. Ada di mana-mana. Ya. Ada di mana-mana. Karena di dalam semua yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa menempel menjadi wasilah penyakit hati. Bisa. Pada suami kita bisa menempel jadi penyakit hati. Pada istri kita bisa menempel jadi penyakit hati. Pada tetangga kita, pada makanan kita, pada harta kita, ya, pada musuh kita, pada teman kita, pada pemimpin, semua punya potensi untuk bisa menempel menjadi apa? Amradul qalbi. Ya. Maka dari sini kaidah yang harus terus-menerus dibetulkan di dalam masalah ini, sebagaimana dinasihatkan oleh beliau di awal, man arada ayyamla Allah ta'ala qalbahu imanan wa insyirahan wa unsan bihi falyukhrij minhu al-amrada allati takhulu bainahu wa baina dzalika. Perhatikan ini Bapak Ibu, ya. Man arada ayyamla'a Allah ta'ala qalbahu imanan, ya. Man arada ayyamla'a Allah ta'ala qalbahu imanan wa insyirahan wa unsan bihi. Siapa yang ingin meraih kehidupan memenuhkan Allah pada hatinya, jadi memenuhkan keimanannya Allah pada hatinya dengan iman dan dengan kelapangan dan dengan kegembiraan dengan Allah, fal yukhrij, maka dia harus bisa mengeluarkan minhu, dari hatinya. Dia harus bisa mengeluarkan dari hatinya al-amrado. Apa itu? Penyakit-penyakit yang terus menjadi putarannya hati. Dia harus bisa mengeluarkan. Karena apa? Allati tahulu bainahu wa baina dzalik. Penyakit-penyakit hati ini yang terus menjadi dinding tembok, yang terus menjadi pembatas, yang membatasi antara hati dan antara kegembiraan dengan Allah, antara hati dan antara kelapangan dengan Allah, antara hati dan antara lezatnya iman kepada Allah. Yang mendindingi menjadi tembok itu adalah apa? Amradul qulub. Udah, kalau nggak ada kerja ini jangan harap, ya. Kalau nggak ada kerja itu jangan harap kita bisa merasakan al-unsu billah. Nggak ada, ya, nggak akan bisa. Kemudian disimpulkan kembali oleh beliau, wala yumkinu
ayyudhiral qalba malam wala yumkinu ayyadhural qalbu malam takhruj as-sifatu al-khabisatu minhu. Kesimpulannya, antara hati yang gembira dengan Allah, ya, tidak mungkin terjadi apa? Tidak mungkin hati bisa dibersihkan untuk menjadi hati yang selamat, kemudian meraih kegembiraan, manisnya iman, dan seterusnya. Malam takhruji sifatul khabisatu, selama sifat-sifat yang buruk, yang khabis, yang itu menjadi penyakit hati, tidak keluar dari hati. Sudah jelas. Makanya kalau orang nggak punya kepentingan ini belajar iman tapi ini nggak diurusi, belajar akidah, tahu nama Allah, tahu sifat Allah, tahu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid ini, sudah nggak punya mawaid, nggak punya ta'amulat, kemudian penyakit tadi dibiarkan, ya sudah, hati isinya kemunafikan, nggak ada iman yang bisa dinikmati. Ini ayyuhal ikhwah, sebagaimana beliau mencontohkan firman Allah, waqad aznallahu ala khalilihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya alaihi salam, yaitu Ibrahim alaihi salam, bisalamati qalbi, karena hatinya selamat. Makanya iman yang dipahami oleh Ibrahim nancep, ya kan? Ta'ammulat, Ibrahim alaihi salam memikirkan sesembahan ini, ini bintang, oh ini bulan, ini kayaknya layak, ini kayaknya punya kelebihan, akhirnya oh enggak ini, oh ini enggak, udah ditolak semua. Bahkan dia mengatakan, kalau aku tidak diberi hidayah pada Rabbku, aku menjadi orang yang tersesat. Allah menilai di mana letak kemenangan Ibrahim, punya tauhid, punya iman, punya kegembiraan yang seperti itu. Naruh anaknya di gurun Sahara saja ringan kan? Naruh istrinya yang baru melahirkan Ummu Ismail dengan lapang, bisa hatinya roha. Itu kalau nggak punya al-unsu billah nggak akan ada. Secara teori, kalau bapak-bapak dinasihatkan seperti itu, benar apa enggak? Coba dijalani, bapak-bapak bisa? Anaknya ditaruh gitu, baru sakit kudis saja 10 rumah sakit dikelilingi, udah bingung, mana aku nek mati gimana? Sakit kudis ya, anaknya mati, harus ke rumah sakit ini, rumah sakit muter-muter. Di mana kegembiraan dengan Allah? Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Ibrahim itu bisalamati qalbihi, karena hatinya selamat. Sebagaimana Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ya, dan sungguh di antara golongannya Allah Rabbul Alamin adalah Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara Allah menerangkan, waqala hakiyan anhu, Allah Azza wa Jalla berfirman mengkisahkan Ibrahim alaihissalam, annahu qala, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini doanya Ibrahim. La tuhzini yaumal qiyamah, jangan kau hinakan aku pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena itu jangan dianggap belajar tauhid enggak ada hubungannya dengan belajar ini. Jangan dianggap belajar membersihkan penyakit hati itu enggak ada hubungannya dengan belajar iman. Nah, inilah karena selama ini kita mempelajari akidah itu kayak pelajaran yang dipecah-pecah, yang satu dengan yang lain tidak nyambung.
Akhirnya kalau ada orang belajar membersihkan penyakit itu nggak penting. Itu kan tazkiyatun nufus. Kita udah pernah. Jadi memang sudah kacau. Ilmu sunnah ini mustalahat yang mestinya itu adalah mustalahat memudahkan kita untuk tashilil ilmi. Sekarang mustalahat ini dibenturkan satu mustalahat dengan mustalahat. Akhirnya nggak sadar akidah dianggap bertentangan dengan fikih, fikih dianggap bertentangan dengan akidah. Ini namanya farraquddin, memecah agama Allah SWT. Karena Allah menjadikan agama ini utuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insya Allah tambahan kita, dan yang akan datang akan dijelaskan oleh muallif tentang di mana penyakit-penyakit hati manusia. Ya, di mana penyakit-penyakit hati manusia? Semua siapapun akan terkena. Orang yang enggak punya kepentingan, tidak mengambil ahmiyah di dalam masalah ini, semua akan kena penyakitnya. Bi'inillahi azza wa jalla, illa man rahimahullah. Ayolah ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita cepat sampai di sini. Semoga Allah mudahkan, yang akan datang kita lanjutkan untuk melanjutkan tentang marhalah al-ula, bagaimana membangun perjalanan kerja akidah iman, yaitu menyelamatkan hati dari amradul qalbi, dari penyakit-penyakit hati. Insyaallah kita akhiri sampai di sini majelis kita. Semoga Allah azza wa jalla menolong dan memperbaiki jiwa kita, hati kita, akal kita, untuk kemudian kita pantas ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang sebagaimana disebutkan, dicontohkan pada kekasihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ayo ikhwah, kita akhiri majelis kita sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.